Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi adalah kita banyak jatuh korban. Salah pilih LBS busur. Jadi saya mau cerita. Eh, Sering beberapa kasus pembeli, ya, khususnya pembeli, orang-orang yang mau coba memanah, bagus, punya semangat untuk latihan memanah. Cuman mungkin salah perhitungan. Mungkin karena ngerasa punya power yang kuat, ya standar, dan dia suka bertanya kayak gini, Bang, ini busurnya bisa jarak berapa meter? Iya. Bisa jarak berapa meter maksimal jaraknya? Padahal dia sendiri pemula nih, belum pernah memanah. Nah, ini buat teman-teman yang mau coba olahraga panahan, mungkin saya sekedar sharing ya. Kesalahannya itu biasanya adalah membeli busur untuk awal latihan. Pertama, kesalahannya itu pada bertanya busurnya itu berapa jarak jangkau jelajah anak panahnya. Jadi dia pengennya tuh busurnya itu untuk lontaran anak panahnya itu jauh, pengennya jauh. Padahal untuk pemula bukan itu yang penting. Yang penting buat pemula, rekomendasi untuk pemula itu gunakan busur yang kekuatannya atau maksimum draw-nya itu separuh daripada maksimum draw yang dia kuat nariknya. Misalkan ya, power kita mampu untuk menarik berat busur yang bebannya itu 40 lbs. 40 lbs itu sekitar 40 lbs itu berapa ya? Sekitar 20 kg. Kalau saya nggak salah ya, nanti bisa dicek lagi. Maka kalau misalkan hitungannya kemampuan kita 40 lbs, misalkan untuk orang dewasa ya, seperti saya, 40 lbs saya bisa narik. Maka yang cocok untuk kita gunakan sebagai busur latihan adalah separohnya, 20 lbs. Jadi gunakan separohnya. Kenapa? Fokus untuk pemula latihan memanah itu adalah pada teknik. Pada teknik, bukan pada power busurnya. Jangan ngomong power busur dulu, tekniknya masih salah. Kemudian soal jarak. Ya dulu waktu saya sama kawan-kawan juga baru main panahan ya, baru latihan, kita langsung karena semangat, keren, pengennya jauh-jauhan ya kan. Latihan panahan baru mulai, akhirnya kita pasang target sekitar 15 meter. Bayangin, pemula rame-rame, nggak punya coach, karena semangat, ngeliat di internet, ngeliat di YouTube, ngeliat di media sosial, kita rame-rame mana dengan jarak yang luar biasa, 15 meter. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi adalah kita banyak jatuh korban. Korban apa? Korban anak panah. Hampir 80% anak panah yang kita gunakan hancur. Karena nggak seperti itu tahapannya. Kalau kita mau untuk mengikuti tahapan yang benar dalam memanah, dalam latihan memanah, maka pertama fokus pada teknik. Fokus pada teknik, kemudian jarak nggak usah jauh. Bisa jadi untuk teknik itu jarak cuma 3 meter. Ya, karena kita nggak mikir masalah akurasi, kita fokus dulu kepada teknik. Tekniknya apakah menggenggamnya sudah benar, merilisnya sudah benar, aimingnya sudah benar, ya, ngekernya sudah benar. Kita mesti memastikan kita tuh fokus matanya itu yang kanan atau yang kiri. Kenyamanan kita, berdiri kita, dan seterusnya. Teknik juga. Teknik ada yang tarikan 3 jari, ada yang slavik, ada yang tung draw dengan tarikan jempol. Kita mau pilih yang mana? Teknik dulu. Sama di olahraga apapun ya. Di olahraga bulu tangkis, sepak bola, volley, dan seterusnya. Sebelum bicara soal power, itu ada porsinya masing-masing, tapi fokus kepada teknik. Pertama, stamina wajib ya untuk ditingkatkan ya, dikuatkan. Teknik sudah bagus, sudah lancar, baru bicara soal jarak, tambahin jaraknya. Ya kan? 5 meter dulu, ke 5 meter udah grouping, udah anak panahnya pada satu titik, geser lagi 7 meter. Sudah grouping juga sudah bagus, geser 10 meter dan seterusnya. Bertahap. Kalau untuk jarak yang sudah lebih jauh lagi, kira-kira kalau pakai busur yang 20 lbs itu udah elevasinya udah nggak enak, mesti ke atas dulu, maka barulah boleh naik lbs-nya 25, 30, dan seterusnya. Jadi itu tahapan ya yang mesti dilewati dan dilalui atau dilalui oleh para pemanah pemula. Jadi buat teman-teman, barangkali ada yang berminat mau ikut latihan panahan atau mau coba olahraga memanah, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa, tanya dulu sama orang-orang yang mungkin menurut Anda paham soal panahan, atau mungkin bertanya juga kepada si penjualnya. Biasanya si penjual yang baik, sebelum dia menjual barangnya, nggak cuma sekedar bicara soal laku dagangannya, dia memberikan saran. Oh, pemula usia berapa, ya kan? Kemudian pernah belajar memanah apa enggak, dan seterusnya. Dan teman-teman yang mau coba olahraga memanah, alangkah baiknya memanah dengan mencari guru ya, atau mencari komunitas, atau mencari klub. Supaya apa? Supaya memanahnya terarah. Naudzubillah, jangan sampai memanahnya ini disalahgunakan. Oke, sekian. Assalamualaikum.